pada bagian pertama di dalam modul ini, kita akan membahas mengenai kualitas makanan. Nah, di dalam kualitas makanan itu ada yang dinamakan dengan kualitas nyata. Lalu, apa sih itu kualitas nyata? Kualitas nyata adalah kualitas makanan yang tidak hanya ditentukan oleh zat yang terkandung di dalamnya, tetapi juga bergantung dari banyak fitur dan karakteristik yang berbeda. Aspek berbeda terkait kualitas makanan. Yang pertama, nilai kesesuaian, yaitu kesesuaian bagi konsumen. Yang kedua, nilai kenikmatan, yaitu nilai sensorik yang sangat penting dari sudut pandang konsumen. Nah, dari opsi berikut ini, mana sih yang bukan merupakan nilai kenikmatan bagi konsumen? Ya, jawaban yang benar adalah pakaian pegawai, karena hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan nilai kenikmatan pada kualitas makanan. Lalu lanjut pada aspek berikutnya, yaitu nilai psikologis. Maksudnya, kita makan juga dapat sebagai sarana memanjakan diri sendiri, seperti makan karena frustasi dan lain sebagainya. Nilai kesehatan, yaitu nilai yang bergantung dari komponen bahan yang menyehatkan. Nilai sosial budaya, yaitu beberapa makanan merupakan simbol dari budaya atau adat tertentu. Nilai ekologis, yaitu produksi dan transportasi bahan makanan memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Nilai ekonomi, yaitu nilai makanan yang bergantung pada seberapa berharganya bagi produsen, pengolah, dan pedagang. Nilai politik, yaitu nilai yang meliputi impor dan ekspor atau perdagangan yang adil. Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas makanan. Pertama, metode budidaya. Nah, dari opsi berikut ini, mana sih yang bukan merupakan bagian dari metode budidaya? Ya, jawaban yang benar adalah harga makanan yang mahal, karena hal tersebut tidak memiliki kaitan dengan metode budidaya. Faktor pengaruh selanjutnya yaitu penyimpanan, dan faktor pengaruh yang terakhir yaitu pemrosesan lebih lanjut. Hai Kuliners, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kualitas makanan. Bagaimana sih cara kita mengetahui makanan tersebut berkualitas atau tidak? Nah, ada 3 cara untuk mengetahui hal tersebut. Yuk kita cari tahu. Yang pertama yaitu cara produksi pangan, bagaimana budidaya pangannya atau pemeliharaan ternak untuk pangan. Karena setiap makanan itu dapat diproduksi dengan berbagai cara. Misalnya seperti makanan yang diolah secara konvensional, dimodifikasi secara genetik, dan diproduksi secara biologis. Nah, kalian tahu nggak sih contoh makanan yang diproduksi secara konvensional? Cara menilai kualitas makanan yang kedua yaitu dari derajat dan metode pemrosesan. Nah, cara ini berpengaruh pada produk makanan yang belum jadi atau yang belum diproses dan produk-produk olahan. Misalnya seperti kue pie, produk-produk instan, susu bubuk, dan lain-lainnya. Fungsi label pada kemasan dapat menunjukkan tanggal kadaluarsa produk atau masa simpan pada kemasan. Sehingga jika ada produk pangan yang dijual setelah tanggal kadaluarsa, maka produk tersebut dianggap ilegal. Nah, menurut kalian, mana dari bahan-bahan ini yang punya ketahanan yang paling sebentar? Nah, ada beberapa produk yang harus dicantumkan tanggal kadaluarsanya, bukan tanggal masa simpan maksimal, seperti daging segar, ikan segar, berbagai jenis susu, sosis mentah, keju, dan lainnya. Kesegaran makanan juga ditentukan oleh negara asal dan jarak transportasinya. Pemberian label juga bermanfaat untuk mengetahui apakah makanan yang kita konsumsi bebas dari bahan-bahan yang berbahaya. Meskipun sudah ada hukum yang mengatur penggunaan bahan-bahan dalam makanan, namun tidak ada salahnya untuk kita memeriksa label dalam kemasan. Jika kalian selektif dalam memilih makanan yang tidak terpapar oleh polutan atau bebas dari bahan-bahan bahaya, maka salah satu caranya yaitu memilih produk budidaya biologis. Produk dengan label organik harus sesuai dengan kriteria undang-undang yang berlaku. Oleh karena
itu, lembaga independen yang diberi kewenangan oleh pemerintah secara rutin melakukan sidak dadakan guna memeriksa cara pembuatan produk dari mulai pengolahan sampai ke pemasaran. Nah, biasanya pelabelan pada produk organik dapat dikenali dengan tanda atau tulisan budidaya biologis terkontrol atau pertanian biologis terkontrol. Alih-alih istilah biologis, istilah ekologis atau organik biologis atau biologis dinamis juga dapat digunakan. Setiap produk biologis harus menunjukkan nomor kontrol dan lingkungannya. Selain itu, segel lama lingkungan juga diberikan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Segel tersebut menegaskan bahwa setidaknya 95% bahan dari suatu produk adalah hasil budidaya biologis. Manakah yang termasuk dalam pangan produk biologis atau organik? Fungsi lain dari pelabelan pada kemasan pangan, yaitu kita dapat mengetahui dari mana suatu produk tersebut berasal. Pada pengemasan produk seringkali memberikan referensi mengenai negara asal yang tidak dapat disimpulkan dari produsen atau perusahaan yang mengemas atau penjual yang wajib disebutkan, sehingga beberapa supermarket menyebutkan negara asal pada tanda yang menamai produk tersebut. Dalam menilai kualitas makanan, biasanya kita juga harus memperhatikan label yang terdapat pada kemasan, karena ada beberapa makanan yang telah diubah dalam proses pembuatannya. Contohnya, seperti makanan olahan kentang yang ternyata dalam proses pembuatannya itu terdapat zat yang kita tidak inginkan, seperti contohnya akrilamida. Kemudian ada makanan hasil rekayasa genetika, misalnya minyak yang dihasilkan dari jagung yang diubah secara genetik juga harus diberikan label, karena ada protein yang diubah dan substansi endoplasma yang diubah di dalamnya. Lalu ada makanan radiasi, yang biasanya digunakan untuk membunuh mikroorganisme berupa bakteri dan jamur, mengusir serangga dan mempertahankan masa kemasan. Kemudian, makanan yang diradiasi biasanya diberikan label dengan istilah iradiasi. Lalu apa sih yang harus terkandung dalam produk olahan? Menurut kalian, dari opsi berikut, mana sih jawabannya paling tepat? Ya, betul. Jawabannya adalah semua bahan yang digunakan untuk proses pengolahan. Daftar bahan adalah semua zat yang digunakan untuk produksi, dan semua zat yang terkandung di dalam produk itu sendiri. Nah, zat-zat yang disusun melalui kuantitas, biasanya dimulai dari bahan yang utama ke bahan yang paling minimum digunakan. Kemudian kita akan berbicara mengenai kode batang yang terdapat pada kemasan. Kalian tahu nggak sih sebenarnya kode batang yang terdapat pada kemasan itu memiliki arti tersendiri loh. Berikut penjelasannya. Topik yang terakhir, kita akan berbicara mengenai peraturan hukum mengenai pengemasan produk. Menurut Pedoman Internasional mengenai Standar Makanan (FAQ) dan WHO, Codex Alimentarius menetapkan daftar standar makanan menurut peraturan Uni Eropa adalah sebagai berikut.